Di tanah Pasundan yang subur, berdirilah sebuah kerajaan besar nan megah bernama Pajajaran. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan seorang raja yang bijaksana dan adil, Prabu Siliwangi. Rakyat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, mencintai rajanya dengan sepenuh hati. Di antara semua anugerah yang dimiliki sang Prabu, yang paling berharga adalah putrinya, Putri Kandita. Ia bukan hanya berparas rupawan, tetapi juga memiliki hati yang mulia dan penuh welas asih. Kecantikan dan kebaikannya membuatnya begitu dicintai oleh seluruh rakyat Pajajaran, menjadikannya permata kebanggaan istana. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe untuk terus menyajikan cerita yang menarik lainnya. Namun, di balik gemerlapnya kehidupan istana, tersembunyi rasa iri dan dengki yang kelam. Para selir Prabu Siliwangi yang cemburu melihat kasih sayang raja dan rakyat tercurah sepenuhnya kepada Putri Kandita, merencanakan niat jahat. Mereka tidak ingin Putri Kandita suatu saat nanti akan mewarisi takhta. Dengan hati yang dipenuhi kebencian, mereka bersekutu dan menggunakan jasa seorang dukun sakti untuk mengirimkan kutukan mengerikan. Dalam sekejap, kulit Putri Kandita yang mulus dan bercahaya berubah menjadi penuh dengan borok yang menjijikkan dan berbau busuk. Penyakit aneh ini membuat seisi istana panik. Demi mencegah penyebaran wabah yang mereka kira menular, para penasihat istana mendesak sang Prabu untuk mengambil keputusan yang berat. Dengan berat hati, Prabu Siliwangi terpaksa mengusir putri yang sangat ia cintai dari istana. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Putri Kandita meninggalkan kemegahan istana yang pernah menjadi rumahnya. Ia berkelana tanpa tujuan, menahan sakit fisik dan batin. Sementara rakyat yang dulu memujanya, kini menatapnya dengan jijik dan takut. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, ia tiba di pesisir selatan Jawa. Di hadapan hamparan Samudra Hindia yang luas, dengan ombaknya yang ganas. Saat ia berdiri termangu di tepi tebing karang, meratapi nasibnya yang malang, tiba-tiba terdengar sebuah suara gaib yang agung dan menenangkan, seolah berasal dari dalam deburan ombak itu sendiri. Suara itu berbisik kepadanya, berjanji akan menyembuhkan penyakitnya dan mengembalikan kecantikannya, asalkan ia bersedia menyerahkan dirinya sepenuhnya dan menyatu dengan laut. Tanpa keraguan sedikit pun, Putri Kandita memutuskan untuk mempercayai suara gaib tersebut. Ia memandang lautan luas di hadapannya sebagai satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan keyakinan penuh, ia melompat dari atas tebing, membiarkan tubuhnya ditelan oleh gulungan ombak yang dahsyat. Keajaiban pun terjadi. Begitu tubuhnya menyentuh air laut, seluruh penyakit kulit yang mengerikan itu sirna seketika, seolah terbasuh oleh kesucian samudra. Ia tidak tenggelam, melainkan muncul kembali dari dalam air dengan wujud yang jauh lebih cantik dan mempesona dari sebelumnya. Berbalut busana hijau yang berkilauan. Sejak saat itu, ia tidak lagi dikenal sebagai Putri Kandita yang terusir, melainkan bertransformasi menjadi sosok penguasa lautan yang sakti dan abadi. Dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan yang legendaris.